TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali masih tetap bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan menyoroti statement seorang Khabib yang mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Raden Haji Omah Irama sebagai orang-orang terlaknat yang akan segera mampus, ya, karena ada seorang bernama Tengku Qori yang baru saja meninggal dunia setelah dia banyak berkomentar di medsos, baik mengkritisi nasab Pak Alwi yang ternyata batal, kemudian dia membela Pak Alwi, membela para Khabib, terus kembali lagi mengkritisi Khabib Alwi gara-gara nggak dapat apa yang dia inginkan, Alphard, Robil Mubah, dan lain sebagainya, dikatakan mampus. Kita lihat terlebih dahulu Sedulur TV Al-Waha, ini dia. Doakan dia, doakan nih Ustaz Haji Fahrudin biar tidak terkena pengaruh laknat iblis Imad. Laknat iblis dan Omah Imad Irama. Dan Omah Irama. Barusan ada yang mampus tuh. Oh, barusan ada yang mampus tuh. Tukang laknat Habib. Tukang laknat Habib. Tahu, tukang laknat Habib yang mengundang darah Rasul putus tuh, pengikut Kiai Imad. Mampus. Jasadnya susah. Dikubur susah. Tanah kering tapi air. Tanah kering tapi air terus mengalir. Wis. Kuburan menyempit. Kuburan menyempit. Kakinya nggak bisa lurus. Kayak sinetron. Tekuk. Kakinya nggak bisa lurus, ditekuk. Mampus kau ya. Mampus kau ya. Waduh. Kau hina darah Rasulullah. Wis. Ngeri. Mudah-mudahan doakan sing selamatnya. Kalau dia mau mengatakan darah Rasul putus habis, bohong kata Iman, bunuh dia. Wis. Oke, cewek. Wah, ngeri. Nah, sedulur TV Al-Waha, si Khabib ini nggak tahu itu namanya, saya nggak kenal ini dengan, katanya sih Habib Baharun namanya, katanya, tapi saya nggak kenal itu. Tapi kalau kita perhatikan, dia mengatakan semacam itu, dia itu adalah Khabib yang pernah ngomong aja begini juga. Kita dengarkan, ngomong seperti apa dia sebelum dia ngomong seperti tadi. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingatin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara. Sedulur TV Al-Waha, bagaimana? Ternyata si Khabib ini ya memang dia yang menentang Nahdlatul Ulama. Jangan sampai ada anak bapak ibu ikut ansor. Jangan sampai ada ikut banser. Jangan sampai ikut Islam Nusantara. Apa itu? Saya yang bertanggung jawab, laknat mereka. Ini bahasanya kalau dilihat Sedulur TV Al-Waha, pantas enggak sebagai seorang cucu Nabi yang mengaku sebagai cucu Nabi? Di panggung dia bilang mampus, dia bilang cerita kayak dia kira kita hari ini itu buta informasi. Dia bilang itu Tengku Qori meninggalnya, kuburannya menyempit, masuk ke dalam air, didramatisir seolah-olah si Tengku Qori ini dapat laknat gara-gara menghina Habib, menghina keturunan Nabi. Si Khabib siapa tuh namanya tuh? Nah, nggak kenal lah. Pokoknya itu kamulah yang tadi barusan bilang bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Omah Irama itu iblis, dajjal, laknat, terkutuk.
Hari ini itu orang sudah pada cerdas, bro. Informasi tersebar luas. Informasi ada di telapak tangan, ada di genggaman tangan. Bagaimana detik-detik Tengku Kori meninggal pun juga sudah ada semuanya. Bagaimana proses pemakamannya juga sudah ada. Lu jangan ngomong yang tidak terjadi. Pakai dibilang kuburannya menyempit. Dikiranya kita itu buta informasi. Dikiranya kita buta informasi sehingga dia bisa mengatakan semacam itu, kakinya nggak bisa lurus, ditekuk. Terus, tadi yang diceritakan itu kayak begitu. Ente salah, bro. Salah dalam memberikan informasi. Kecuali ente ngomongnya di daerah pedalaman hutan, di mana orang-orang di situ yang di dalam hutan nggak pernah lihat informasi apapun, baru ente cerita kayak begitu. Mereka percaya mendengar. Tapi kalau hari ini cerita di medsos kayak begini, aduh, ketinggalan kereta, saudara. Kamu, ya, Habib siapa itu namanya? Habib. Pantas saja ajaran-ajarannya yang nggak ada diada-adakan, sampai tokohnya yang nggak ada pun diada-adakan. Ya, nggak ada ceritanya yang namanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan itu sedang menghina-hina Habib. Saya harus berulang kali menyampaikan bahwa PW Laskar Sabilillah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bukan sedang menghina. Berulang kali pula saya perlu tegaskan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menghina berhala-berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Ketika beliau menyampaikan Islam, menyampaikan wahyu-wahyu yang didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali beliau Rasulullah tidak pernah menghina berhala yang disembah oleh kaum Quraisy ketika itu. Ya, jangan salah, karena Pak Rasulullah hanya menyampaikan apa yang didapat. Kalau bahasa sekarang, barangkali dengan bahasa akademisi, Rasulullah itu membuat tesis. Itu ya, membuat tesis tentang berhala. Kenapa saya katakan Rasulullah membuat tesis tentang berhala? Kalau dengan bahasa hari ini ya, mohon maaf, kalau dengan cara kekinian, itu Rasulullah membuat tesis. Maksudnya gimana? Bahwa Rasulullah melihat situasi, kondisi masyarakat pada ketika itu, di mana masyarakatnya menyembah batu yang dibikin sendiri, patung yang dibikin sendiri dengan berbagai macam bahan, ada yang dari tepung, ada yang dari batu, ya, dibikin kemudian disembah sendiri. Kemudian ada orang-orang yang malu memiliki anak perempuan, ketika lahir anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Begitu. Ini kemudian diteliti, kenapa ini terjadi? Maka Rasulullah uzlah melakukan penelitian, ya, memikirkan kenapa rakyatku seperti ini, kenapa bangsa Quraisy, bangsa Mekah hari ini seperti ini. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad memikirkan, berpikir bagaimana mengatasi supaya tidak ada anak kecil perempuan yang dikubur hidup-hidup, supaya masyarakat tidak salah dalam menyembah penciptanya, supaya masyarakat tidak dibodohi oleh orang-orang yang lebih pintar, oleh orang-orang yang lebih berkuasa, supaya tidak ada kasta-kasta di dalam masyarakatnya. Rasulullah itu memikirkan itu. Bahasa agamanya uzlah, menyepi ke Gua Hira. Kemudian apa? Ketika beliau sedang memikirkan itu, turunlah Jibril membawa wahyu, membawa petunjuk. Iqra, bacalah. Nah, ketika mendapatkan wahyu Iqra, bacalah, itu sesungguhnya ejawantahnya sudah dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Karena apa? Karena ketika itu sebelum mendapatkan wahyu, beliau telah melakukan Iqra, bacalah, membaca situasi masyarakat, membaca hal ehwal yang terjadi di masyarakatnya. Sehingga setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu membaca situasi masyarakat, pengen tahu sebenarnya yang terjadi seperti apa, pengen tahu solusinya, kemudian beliau memikirkan, merenung di dalam Gua Hira.
Maka turunlah petunjuk yang dibawa oleh Jibril dengan wahyu pertamanya, Iqra, bacalah, membaca. Jadi yang namanya membaca ini sedulur, ya, Beb, Kabu, tadi siapa Habib siapa itu namanya, yang namanya membaca tidak harus baca kitab, tidak harus baca buku-buku yang diterbitkan, yang ada di rak-rak buku. Membaca, karena apa? Dunia ini, alam semesta ini, lingkungan kita adalah buku besar yang harus kita baca. Bagaimana kita bersikap, bagaimana mensikapi sikap hidup yang ada di sekeliling kita, dibaca semuanya. Sehingga dengan membaca itu kemudian Allah akan memberikan petunjuk. Bukankah di dalam Al-Quran itu sindiran Allah itu berulang kali? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, itu berulang kali, banyak sekali akhir ayat yang menyebutkan afala ta'qilun, apa kau nggak berakal? Afala tatafakkarun, apa kau nggak berpikir? Jadi maksud dari afala tatafakkarun, afala ta'qilun, kita itu oleh Allah diperintahkan untuk menggunakan akal pikiran kita. Kau gunakan akal, kau gunakan pikiran. Lah begitu pula Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau membaca, bukan hanya membaca kitab-kitab sejarah, bukan hanya membaca kitab-kitab nasab, bukan hanya membaca hasil-hasil penelitian yang sudah dibukukan, tetapi membaca situasi masyarakat, membaca fenomena yang terjadi hari ini, di mana ada orang yang merendahkan dirinya, mencium kaki orang, hanya karena si orang itu menisbatkan dirinya atau mengaku dirinya sebagai cucu Nabi, kemudian diberi privilege yang sangat luar biasa, diberi penghormatan yang melebihi batas sampai dicium kakinya. Sejarah tidak pernah mencatat bahwa Rasulullah itu dicium kakinya oleh para sahabat. Mana dasarnya? Mana sejarah yang menyebutkan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu mencium kaki Rasulullah? Coba kau tunjukkan satu aja bahwa Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya untuk mencium kaki beliau. Padahal kaki beliau sungguh mulia, lebih mulia daripada kaki para khabib. Tapi Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk mencium kaki beliau yang mulia kepada para sahabat-sahabatnya. Bahkan pun istri-istri beliau tidak pernah ada dikisahkan, ditulis dalam sejarah mencium kaki beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Lah ini hari ini orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, mereka merintah orang untuk mencium kakinya sendiri. Bagaimana beredar video si Khabib Bahar itu menyuruh santrinya mencium kaki dia. Bagaimana si Lutfi itu yang dari Pekalongan mau turun dari mobil dicium kakinya dulu oleh kibin-kibinnya. Ini sudah melampaui batas, batasan-batasan syariat yang tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Lah itu kau bilang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika menggunakan akal dan pikirannya membaca, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Katakanlah kalau bahasa kenabian itu wahyu, bahwa Khabib-khabib itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini adalah bahasa Allah. Apa yang didapat oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melalui penelitian dalam tesisnya, itu kalau saya bahasakan, Allah sedang berbicara kepada kita. Allah memberikan petunjuk, Allah berbicara kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa, wahai Imaduddin, aku kasih tahu bahwa para khabib itu bukan keturunan dari kekasihku. Itu kalau bahasanya disederhanakan bahwa Allah sedang berbicara, memberikan petunjuk, memberikan wahyu lah katakanlah kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa Habib itu bukan keturunan dari kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau Allah bilang dibahasakan dengan bahasa kita, ya. Nah, kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu membaca, mengejawantahkan Iqra. Lah, kemudian tentang Islam Nusantara, tentang Banser, kenapa kau larang-larang? Bro, kenapa kau larang-larang begitu rupa? Ada yang salah. Apakah harus yang namanya Islam itu Arab? Islam memang diturunkan di tanah Arab, di Jazirah Arabia, di Mekah Al-Mukarramah. Tetapi Islam tidak harus Arab.
Islam sesuai dengan budayanya. Andai kata Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan di Yogyakarta atau di Tegal, ya bahasanya pakai bahasa Tegal seperti bahasa saya. Ya. Kalau diturunkan di daerah Rusia, ya pasti bahasanya bahasa Rusia. Kan disesuaikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu bukan Arab. Karena Islam untuk rahmatan lil alamin semuanya. Jadi jangan kau campur adukan bahwa Islam itu harus Arab, saudara. Jadi kalau ada istilah Islam Nusantara, ya Islam dengan cara Nusantara, budaya Nusantara. Begono. Kok bilang, waduh, laknat terkutuk. Maka saya bilang ini. Kau sendiri yang akan menemui apa yang kau katakan tadi. Beb, kau sendiri yang akan mengalami apa yang barusan kau katakan. Ya. Kau bisa saja lewat, mampus sendiri tuh, karena kau yang mengatakannya. Dan tentang Tengku Kori, yang kau bilang-bilang itu pembela tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Saya nggak perlu menjelaskan di sini bahwa jejak digital sudah sangat jelas. Kori itu bukan bagian dari perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, karena dia juga pernah menyerang Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Jadi penilaian terserah orang, begitu ya. Jadi Brun, Habib siapa namanya, katanya Habib Baharun. Afala tatafakkarun, apakah kau tak punya otak untuk berpikir? Afala ta'qilun, apakah kau tidak berakal, wahai para kabib? Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.